adalah database. Ketika datang melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, dia tidak punya database, oh iya salah. Berarti dia bukan orang marketing. Iya, dia tim baru ya Pak ya. Iya. Belum jadi seorang marketing. Betul. Oke Pak Muljoko, kalau bedanya antara digital marketing dan konvensional marketing Pak? Digital marketing dan konvensional marketing itu sebetulnya harusnya tidak beda. Harusnya tidak beda. Jadi tingkatan belajar marketing itu yang pertama, kedua adalah skill marketingnya, yang ketiga adalah tools. Digital itu adalah tools. Jadi yang pertama di skill adalah yang disebut konvensional itu. Kalau di saya pelatihannya nanti istilahnya adalah essential marketing. Jadi banyak orang berpikir bahwa digital marketing itu akan menggantikan marketing. Ya enggak. Karena kan ada digital, ada marketingnya. Marketingnya adalah skillnya, keterampilannya. Digital adalah tools. Kalau disebut tool, berarti tujuannya alat itu kan apa? Untuk mempermudah, mempercepat, memperbanyak. Nah itu tujuannya adalah itu. Jadi kalau disebut digital marketing berarti benefitnya adalah dia mampu mempercepat proses, dia mampu mempermudah proses, dia mampu memperbanyak hasil. Itu makanya disebut digital marketing. Oh, jadi mereka sebenarnya berkesinambungan ya Pak ya? Ya, berurutan, berjenjang. Stepnya, ya, step by stepnya ya. Ya. Mereka bukan ada perbedaan, bukan ada persamaan, tapi memang step by stepnya harus seperti itu ya Pak ya. Kalau untuk konvensionalnya sendiri Pak, tadi kan skill ya? Ya. Itu bagaimana? Skill itu ya tadi semua yang terkait dengan keterampilan kita customer. Kita mampu mengidentifikasi customer. Kemudian yang kedua adalah mampu memahami permasalahan dan kebutuhan customer. Yang kedua. Yang ketiga, mampu memenuhi atau mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan customer. Karena tujuan marketing satu, yaitu kepuasan pelanggan. Nah, seringkali banyak pengusaha kecil atau keluarga berkata bahwa dia sibuk branding segala macam. Pertanyaan saya selalu satu, dia beli lagi ya? Dia beli lagi ya? Kalau dia nggak beli lagi, berarti dia tidak puas gitu. Gitu. Makanya di mana-mana kalau ada setting pasti terakhirnya ada survei kepuasan. Betul ya. Nah, kalau dia ditanya susah, tetapi dia nggak jawab, tetapi dia beli lagi nggak cukup. Nah, dia nggak mau menjawab, tapi dia pakai aksi, dia beli lagi. Oh iya, itu sudah menjawab semuanya ya Pak ya. Iya, yang penting repeatnya tadi ya. Iya. Apalagi beli lagi gitu kan. Iya. Terus kalau untuk strategi di digital konten gimana nih Pak? Ngomongin konten ini berarti Pak. Iya, pasti kita akan ngomong dulu digital marketing itu terdiri dari apa sih gitu kan. Nah, iya. Jadi kita semacam helikopter view. Jadi kita akan ngomong tentang satu adalah konten. Kita akan ngomong konten. Kedua adalah ini medianya. Media itu bisa website, bisa marketplace, bisa e-commerce, bisa sosial media atau yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah supportingnya. Biasanya di situ supporting itu kita punya skill di fotografi, kita punya skill di videografi, kita punya skill editing gambar, editing video, kita punya skill di copywriting, karena kita bikin caption yang emosional, personal, dan eksperensial itu seperti apa. Jadi di sosial media, namanya juga sosial media pasti mewakili sebuah person kan. Itu konten yang paling bagus adalah yang personal, yang tahu bahwa siapa sih penulisnya, siapa sih yang ngomong, siapa sih yang jawab, itu harus personal. Kedua adalah konten itu harus emosional, bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang ketawa, bisa bikin orang bahagia. Itu harus emosional. Nah, kemudian yang ketiga adalah konten itu harus eksperensial, Bang. Eksperensial itu ketika bikin video yang dari depan pintu masuk di video, jadi kita seolah-olah ikut merasakan, oh kita masuk ruangan itu. Itu eksperensial itu artinya kita larut di dalamnya dan kita mengalami hal yang sama yang bercerita. Itu berarti sudah kontennya sudah berhasil ya Pak? Itu kontennya sudah bagus. Sudah bagus banget. Yang paling penting di digital marketing, konten itu harus visualnya yang terbaik. Ya, biar orang juga lebih tahu ya Pak ya. Betul. Iya, betul sekali. Terus Pak, tadi saya dengar tentang helicopter view.
Ya. Dan ini juga ada journey view. Iya. Nah, itu apa tuh Pak? Sebetulnya kalau seorang yang memang sudah belajar metodologi berpikir, selalu sebenarnya kalau orang Islam kan ada Al-Fatihah ya. Al-Fatihah kalau yang ngajarin itu, Mbak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Mbak ya. Jadi kita bersyukur Tuhan semesta alam, penguasa semesta alam. Kita itu sebetulnya diminta untuk helikopter view. Helikopter view itu kita melihat dari atas komponennya apa aja sih yang terlibat dalam bisnis kita. Kita akan melihat ke sana. Kemudian kita akan ngomong journey. Journey itu kan satu etape berikutnya sampai ke tujuan kan. Nah, itu etapenya. Baru kemudian kita akan ngomong fokus dari Al-Fatihah. Kita akan ngomong fokus, kemudian kita akan ngomong detail masing-masing komponen itu seperti apa. Makanya kalau kita melihat digital marketing, helikopter view-nya adalah 3 hal tadi, ada konten, ada media sosial, dan kemudian ada supportingnya. Kalau journey-nya itu ya berarti kita ini sebagai messenger, jadi yang kirim, yang bikin pesan atau konten kreator. Nah, konten apa yang bagus, nanti kita akan masuk ke konten. Konten itu harus yang edukasional dan kemudian entertain yang sekarang ini. Ya, pantesan di perusahaan-perusahaan itu sekarang banyak sekali membuka lapangan pekerjaan Pak tentang jadi konten kreator ya. Betul. Iya. Itu salah satunya berarti ya, mungkin salah satu jurus terjitunya digital marketingnya ya. Iya, betul. Itu ya Pak ya. Jadi ada orang mengatakan konten is the king. Makanya memang konten itu yang paling penting. Dan itu memberikan peluang pekerjaan bagi banyak orang. Semuanya tergantung kreativitas. Nah, kontennya ada, kita pilih media yang tepat. Nah, kenapa kita harus pilih media yang tepat? Itu dasarnya juga sama. Customer kita itu mana? Kalau customer kita ada di Facebook, ya kita mainkan Facebook. Customer kita ada di Instagram, ya kita mainkan Instagram. Customer kita belum tahu, ya buka website. Kalau customer kita, ya biar banyak, ya buka YouTube juga. Itu sangat bebas sekali. Jadi kreatifnya luar biasa. Ya, jadi kalau untuk sekarang nih, karena orang itu kan pertama karena COVID ya Pak. Jadi orang kan nggak berani keluar rumah. Ya, kan? Terus yang keduanya juga kemungkinan orang itu kan tambah males ya Pak, yang mungkin udah PW, udah nyaman di rumah atau nyaman di kantor, jadinya males kalau harus ke kantor sana, mendingan langsung searching Google ya kan Pak, atau lewat YouTube atau apa. Makanya konten itu sangat penting sekali ya Pak ya. Oke. Sebenarnya kalau di digital marketing itu kan esensinya kan kita membuat banyak jejak digital, tetapi yang positif, yang bagus, yang mengedukasi, menginformasi, dan ibaratnya memberikan positif vibe ya pada orang, tetapi mudah untuk ditemukan. Akhirnya muncullah keyword gitu kan. Intinya kan di situ. Jadi kita harus banyak membuat jejak-jejak digital. Nah, realnya apa? Ya bikin posting, dibaca orang.